Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang penulisan ilmiah. Dalam pelajaran penulisan ilmiah ini, kita akan mempelajari beberapa hal yang ada di dalam outline berikut, yaitu pengantar, bagian tulisan ilmiah, struktur tulisan ilmiah, langkah-langkah penulisan ilmiah, dan yang terakhir adalah panduan penulisan ilmiah. Sebelum itu, kita perlu menjawab dulu nih pertanyaan, mengapa sih orang-orang menulis? Jadi, setiap orang atau setiap manusia punya alasan masing-masing mengapa mereka menulis. Di sini saya telah menyimpulkan beberapa alasan utama mengapa kita perlu menulis. Yang pertama, yaitu ungkapan bahwa aku menulis maka aku ada. Teman-teman pasti pernah mendengar peribahasa aku berpikir maka aku ada. Ungkapan ini membuktikan bahwa satu-satunya hal yang pasti adalah keberadaan manusia itu sendiri. Lalu, apa hubungannya dengan menulis? Ide atau pikiran sebagus apapun, kalau tidak dituangkan dalam bentuk tulisan, maka yakinlah bahwa ide tersebut akan tergerus oleh zaman. Begitu juga dengan pikiran-pikiran Sokrates. Apabila segala pikiran Sokrates tidak dituliskan oleh muridnya Plato, maka hingga hari ini kita tidak akan pernah tahu pikiran-pikiran Sokrates. Yang kedua, menulis adalah bekerja untuk keabadian. Menulis berarti membangun keabadian. Jika ingin abadi, maka menulislah. Jadi, orang bisa mati, bisa meninggal, tetapi tulisan akan abadi. Segala hal tentang jejak pikiran atau hal-hal yang pernah dialami selama di bumi itu bisa dituliskan. Yang ketiga, yaitu adanya peribahasa Latin verba volens scripta manent. Hal ini secara harfiah berarti kata-kata lisan terbang sementara tulisan menetap. Nah, hal ini berarti segala hal yang kita ucapkan itu bisa hilang dan dilupakan, tetapi hal yang kita tuliskan itu akan menetap dan abadi. Yang terakhir, menulis adalah ikhtiar untuk melawan lupa. Kita merawat ingatan dan merekam peristiwa-peristiwa tertentu untuk dibekukan. Selanjutnya, kita perlu memahami apa itu karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah, berdasarkan data dan fakta. Nah, data dan fakta ini bisa kita dapatkan dari observasi, eksperimen, dan serta kajian-kajian pustaka. Selanjutnya, kalau kita ingin menulis karya ilmiah, kita harus mulai dari mana ya? Sebelum kita melakukan penulisan karya ilmiah atau karya tulis ilmiah, kita perlu mengenal dulu istilah riset atau penelitian. Jadi, penelitian atau riset ini adalah penyelidikan suatu masalah secara bersistem, kritis, dan ilmiah untuk meningkatkan pengetahuan dan pengertian, mendapatkan fakta yang baru, atau melakukan penafsiran yang lebih baik. Nah, ini adalah definisi dari riset yang akan membawa kita untuk melakukan penulisan ilmiah. Namun sebelum itu, sebelum kita melakukan riset, kita harus punya masalah dulu. Masalah atau biasa kita kenal dengan definisi kesenjangan antara kenyataan dan harapan. Masalah ini adalah undangan bagi kita untuk melakukan riset atau penelitian yang akhirnya akan kita tulis menjadi sebuah karya tulis ilmiah. Selanjutnya, ciri-ciri tulisan ilmiah. Kita pasti mengenal beberapa jenis tulisan. Kalau tulisan ilmiah kita ambil contoh pada level S1 itu adalah skripsi atau mungkin tesis untuk S2, disertasi untuk S3. Tetapi ada juga tulisan-tulisan lain seperti komik mungkin atau novel. Tetapi itu tidak bisa dikategorikan sebagai tulisan ilmiah. Tulisan ilmiah memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama yaitu sistematis. Artinya kita menyusun atau merumuskan sesuatu dalam hubungan yang teratur sesuai dengan kaidah atau aturan-aturan yang berlaku sehingga membentuk sebuah sistem yang utuh. Nah, sistematis ini berarti kita menyusun segala sesuatunya itu dari awal hingga akhir. Yang kedua, itu adalah logis atau
masuk akal dan dapat diterima oleh akal sehat. Yang ketiga adalah objektif, artinya jujur, berdasarkan kenyataan atau hasil pengamatan. Dan yang keempat adalah faktual, berarti mengandung kebenaran atau menggunakan data-data yang sebenarnya. Teman-teman jangan bingung untuk perbedaan antara objektif dan faktual ini. Objektif tadi artinya kita jujur berdasarkan kenyataan. Artinya kita tidak melibatkan pendapat pribadi kita di dalam hasil temuan atau observasi kita. Sedangkan faktual itu kita benar-benar menggunakan data yang sebenarnya, data-data yang ada. Sekarang kita ke bagian-bagian tulisan ilmiah. Tulisan ilmiah umumnya hanya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, itu adalah bagian awal, yang kedua bagian utama, dan yang ketiga itu adalah bagian akhir. Sekarang, mari kita bahas satu persatu. Untuk bagian awal, kalau kita mengambil contoh misalnya skripsi pada level S1, itu bisa kita sebut bagian awal adalah dari halaman judul hingga bagian daftar lampiran atau pada halaman yang bertuliskan angka Romawi. Jadi halaman judul itu dimulai dengan Romawi 1 hingga Romawi yang terakhir, yaitu misalkan daftar lampiran, kalau ada daftar lampirannya. Jadi itu masuk dalam kategori bagian awal. Yang kedua, itu bagian utama. Bagian utama ini berarti inti dari tulisan kita. Inti dari tulisan kita itu dimulai dari pendahuluan, dari yang pertama yaitu bab 1. Katakanlah kita mengambil contoh skripsi. Skripsi biasanya hingga bab yang terakhir itu adalah penutup. Biasanya di bab 5, penutup, itu bagian akhir. Maka yang kita sebut sebagai bagian utama, yaitu bab 1 dari pendahuluan hingga bab 5 penutup. Seperti itu. Yang ketiga, itu adalah berisikan bagian akhir dari skripsi atau tulisan kita, tulisan karya ilmiah kita. Isi dari bagian akhir ini itu adalah daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Jadi segala lampiran yang kita gunakan, baik itu lampiran dokumentasi, lampiran observasi, atau mungkin lampiran terkait analisis data kita. Selanjutnya adalah struktur tulisan ilmiah. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa tulisan ilmiah itu tidak hanya tentang skripsi. Ada tulisan ilmiah yang lain seperti artikel, paper, atau mungkin work paper. Nah, tulisan-tulisan ilmiah ini memiliki struktur yang harus kita ikuti. Struktur tulisan ilmiah ini terdiri dari judul, abstrak, pendahuluan, kajian pustaka, metode, hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan, dan yang terakhir adalah referensi atau daftar pustaka. Baik, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah judul. Judul dari tulisan ilmiah itu harus singkat, padat, jelas, dan informatif. Sehingga kita ketika membaca sebuah judul tulisan ilmiah, kita sudah langsung memahami bahwa tulisan tersebut akan bercerita tentang sebuah masalah X misalnya. Nah, untuk penulisan judul ini sendiri ada beberapa syaratnya. Kalau misalnya kita menggunakan pedoman penulisan dari lingkup Universitas Negeri Makassar, penulisan judul itu maksimal berada pada 15 kata. Kalau misalkan judul itu lebih dari 15 kata, maka bisa kita menggunakan anak judul. Kemudian untuk penulisan judul itu sendiri sama dengan format yang ada di dalam tulisan kita lainnya, yaitu Times New Roman, dan fontnya pun tetap sama, yaitu font 12 dengan di bold atau huruf tebal. Berikut ini adalah yang saya tampilkan contoh penulisan judul yang tepat, memenuhi 4 unsur yang tadi. Jadi judulnya ini dituliskan bahwa determinants of type 2 diabetes mellitus among passive smokers. Jadi judulnya ini jelas bahwa yang akan diangkat atau yang akan diceritakan penulis di dalam tulisan ilmiah tersebut itu tentang DM tipe 2 pada perokok pasif. Nah, jurnal ini saya angkat dari salah satu jurnal kesehatan masyarakat nasional.
Selanjutnya, kita ke abstrak. Abstrak ini punya struktur sendiri juga ya di dalamnya. Yang pertama adalah latar belakang, tujuan, metode, hasil dan kesimpulan, dan yang terakhir adalah keywords. Nah, untuk yang saya tuliskan pada bagian sebelah kanan ini, seperti latar belakang hingga hasil dan kesimpulan, itu diambil dari isi tulisan kita yang ada di dalam tulisan ilmiah kita. Kemudian, saya akan memberikan contoh penulisan abstrak. Ini adalah contoh penulisan abstrak yang saya ambil dari judul yang sama yang sebelumnya saya tampilkan. Setiap bagian-bagian dari abstrak ini sudah saya tandai dengan garis merah. Jadi tadi sebelumnya saya menjelaskan bahwa abstrak itu terdiri dari 5 bagian, yaitu latar belakang, tujuan, metode, hasil, dan keywords. Mari kita lihat satu persatu. Untuk latar belakangnya, di sini saya menandai dengan garis merah yang pertama, yaitu type 2 diabetes mellitus leads to complication to other diseases. Jadi, ini adalah latar belakang yang menyebabkan penulis mengangkat tema tentang DM tipe 2. Kemudian, yang kedua adalah tujuan dari tulisan ini. Tujuan penulis melakukan penelitian ini. Di sini juga sudah dijelaskan bahwa this study aim to analyze determinants of type 2 diabetes mellitus dan seterusnya. Itu adalah tujuan dari penelitian ini. Yang ketiga, bagian yang ketiga itu adalah metode. Metode ini dimulai dari kata this study was conducted dan seterusnya yang berada pada garis merah bagian ketiga yang saya garis bawahi. Perlu diingat teman-teman, untuk metode penelitian itu meliputi berbagai hal seperti tempat dan waktu, populasi dan sampel, kemudian bagaimana cara dan pengumpulan serta analisis datanya. Nah, yang keempat itu adalah hasil dan pembahasan. Hasil dari penelitian ini dimulai dari kata yang saya garis bawahi bagian keempat, yaitu kata variabel. Variabel statistically significant related to dan seterusnya. Ini menunjukkan di bagian keempat, yaitu hasil dan pembahasan. Dan yang terakhir adalah keywords. Pada abstrak ini ditampilkan 3 keywords, yaitu determinants, passive smokers, dan type 2 diabetes mellitus. Keywords ini berfungsi untuk kita kalau ingin melakukan pencarian dapat menuju pada tulisan ini. Selanjutnya itu adalah pendahuluan. Pendahuluan ini juga memiliki struktur yang sama seperti dengan abstrak tadi. Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama, untuk latar belakang. Perlu diingat bahwa penulisan latar belakang itu tidak boleh sembarangan. Jadi latar belakang itu harus ditulis secara runut dengan menggunakan metode piramida terbalik. Untuk bagian paragraf pertama dalam latar belakang kita, itu kita boleh menuliskan masalah-masalah yang umum terkait dengan masalah kita, terkait dengan masalah penelitian kita. Misalnya untuk penelitian yang tadi tentang DM tipe 2, kita bisa menuliskan masalah-masalah umum tentang DM tipe 2 di paragraf-paragraf awal. Memasuki paragraf-paragraf yang tengah, kita mulai merujuk ke masalah yang lebih khusus. Misalnya tadi di situ dijelaskan DM tipe 2 hubungannya pada passive smokers misalnya. Nah, di sini kita sudah bisa menjelaskan latar belakang tentang DM tipe 2 pada passive smokers. Nah, kemudian semakin ke bawah itu semakin menunjukkan gap atau inti dari penelitian kita. Jadi, perlu diingat bahwa paragraf terakhir dari latar belakang itu berisikan tentang problem statement atau pernyataan masalah yang kemudian benar-benar membawa kita untuk melakukan penelitian tersebut. Selanjutnya yaitu penulisan rumusan masalah. Rumusan masalah ini berarti pertanyaan tentang topik yang diangkat oleh penulis. Rumusan masalah ini harus berbentuk pertanyaan ya. Jadi karena dia berbentuk pertanyaan, maka rumusan masalah ini harus diakhiri dengan tanda tanya dan diawali dengan kata tanya. Misalnya, apa, bagaimana, atau mengapa. Kemudian, rumusan masalah ini dapat memberikan pedoman dalam melakukan kegiatan penelitian, sehingga peneliti dapat menemukan jawabannya.
rumusan masalah ini nanti akan erat kaitannya dengan tujuan. Sekarang mari kita lihat tujuan. Tujuan penelitian. Tujuan ini berarti ungkapan mengapa penelitian itu dilakukan dan bentuknya pernyataan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang tadi. Tujuan penelitian adalah untuk menyelesaikan masalah pada rumusan masalah yang sebelumnya kita sebutkan. Kemudian, tujuan ini juga sangat erat kaitannya dengan kesimpulan, karena tujuanlah yang akan membawa penelitian kita atau tulisan kita itu kepada kesimpulan. Jadi arah atau kesimpulan yang akan kita tuliskan itu bergantung dari tujuan yang kita tuliskan di awal. Nah, ini adalah contoh penulisan tujuan yang saya ambil dari tulisan yang sama yang sebelumnya saya angkat dari judul hingga abstrak. Di sini dijelaskan bahwa the study aim to dan seterusnya sampai hypertension. Bagian selanjutnya yaitu adalah kajian pustaka. Nah, kajian pustaka ini terdiri atas 3 hal yang inti. Yang pertama itu kajian teori, kemudian kerangka pikir atau kerangka konsep, dan yang terakhir itu adalah hipotesis, jika ada ya teman-teman. Jadi hipotesis itu tidak harus ada, tetapi apabila ada hipotesis, maka dituliskan pada bagian terakhir dari kajian pustaka. Nah, untuk mendapatkan kajian teori, kerangka pikir atau kerangka konsep, itu kita perlu membaca banyak dari berbagai sumber. Misalnya dari buku atau mungkin dari jurnal atau berbagai sumber-sumber lain. Untuk mendapatkannya, kita perlu membaca penelitian-penelitian atau buku-buku yang relevan dengan penelitian yang akan kita lakukan. Misalnya, di sini saya menampilkan beberapa cara yang dapat kita akses untuk mendapatkan jurnal atau buku yang akan kita baca. Pertama, teman-teman bisa menggunakan akses di Google Scholar. Nanti tinggal diketikkan dan tampilannya akan seperti ini. Kemudian, teman-teman juga bisa menggunakan website Science Direct. Jadi, silahkan dimasukkan keywords-nya dan nanti akan ada beberapa jurnal yang open access dan bisa diakses ya. Kemudian, di sini saya juga menampilkan beberapa aplikasi yang bisa teman-teman download, misalnya Pusnas atau mungkin aplikasi-aplikasi dari perpustakaan kota masing-masing, daerah masing-masing. Serta saya juga sudah menampilkan di sini berbagai website yang bisa kalian akses untuk membaca jurnal. Nah, selanjutnya itu adalah metodologi penelitian. Metode penelitian ini berisikan banyak hal, ya, mulai dari jenis penelitian hingga teknik pengumpulan dan analisis data. Nah, teman-teman perlu dipahami bahwa metodologi penelitian ini berisikan tentang apa yang akan kita lakukan dengan penelitian kita. Menurut saya pribadi, ketika kita menuliskan metodologi penelitian, itu tidak tepat apabila di dalamnya kita kembali lagi menuliskan teori. Contoh seperti ini. Dalam metodologi penelitian biasanya kita memasukkan populasi dan sampel. Beberapa penelitian atau beberapa skripsi yang saya baca, mereka tetap menuliskan bahwa populasi menurut X adalah bla 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 dan seterusnya. Menurut saya hal ini tidak perlu dituliskan. Karena metodologi berarti kita sudah membahas tentang apa yang akan kita lakukan pada penelitian kita, sehingga hal-hal terkait teori sebaiknya tidak perlu dimasukkan. Kemudian, apa yang perlu kita tuliskan dalam metodologi penelitian? Yang pertama adalah jenis penelitiannya. Kita perlu menuliskan jenis penelitian apa yang kita lakukan di dalam tulisan ilmiah ini. Apakah ini termasuk penelitian kualitatif, kuantitatif, atau mungkin bahkan mixed method. Dan yang kedua itu adalah waktu dan tempat penelitian. Yang ketiga desain penelitian. Yang keempat populasi dan sampel atau subjek atau fokus penelitian. Kemudian definisi operasional dari setiap variabel atau konsep atau fokusnya. Kemudian prosedur atau tahapan penelitian, dan yang terakhir adalah teknik pengumpulan dan analisis data. Jadi segala hal ini harus dituliskan di dalam metodologi penelitian.
Untuk sekedar mengingatkan kepada teman-teman sekalian, dalam menuliskan metodologi penelitian, apabila teman-teman menuliskannya dalam bahasa proposal, maka sebaiknya menggunakan bahasa akan. Karena ini belum dilakukan. Tetapi ketika sudah masuk pada hasil penelitian, maka penelitian ini sudah dilakukan, maka tidak perlu lagi menggunakan bahasa akan. Ya. Selanjutnya, kita ke hasil dan pembahasan. Banyak yang salah kaprah mengira bahwa hasil dan pembahasan adalah hal yang sama. Tetapi, hasil dan pembahasan adalah dua hal yang berbeda. Dalam hasil, kita hanya menyatakan hasil atau temuan saja, tetapi kita tidak menafsirkan hasil atau tidak mendiskusikan implikasinya dalam penelitian kita. Tetapi, pembahasan ini sudah menginterpretasikan hasil. Jadi kita sudah bisa membandingkan hasil temuan kita dengan hasil temuan lain, maka itu disebut sebagai pembahasan. Atau bahkan mungkin kita bisa menyatakan bagaimana hasil kita ini memperluas temuan-temuan atau penelitian sebelumnya. Di sini saya akan menampilkan contoh kesalahan umum. Biasanya biasanya kita menuliskan hasil berdasarkan data yang ada. Berdasarkan contoh ini, misalnya ada data yang saya tampilkan di sebelah kiri, itu adalah family's monthly income. Sedangkan pada narasinya, si penulis hanya menarasikan mengubah data yang ada dalam bentuk gambar ke bentuk narasi saja. Jadi tidak ada kesimpulan di dalamnya. Misalnya, the highest spending of family is on mortgage which is 32%, titik. Dan itu sudah terlihat di sini, di mortgage 32%. Kemudian food 19%, bills 14%. Itu semua kembali dituliskan oleh penulis dalam bentuk narasi. Menurut saya, untuk penulisan seperti ini itu kurang tepat. Alangkah lebih baik ketika kita menuliskan atau menjelaskan data, itu seperti contoh berikut ini. Nah, ini adalah cara yang baik untuk menjelaskan data. Artinya, data yang ada di sebelah bukan data yang kita copy dan hanya kita narasikan saja, tetapi kita mengambil kesimpulan dari data yang ada. Misalnya, di sini dijelaskan, family A spend more on their mortgage than they do on anything else. 32%. Jadi, di sini jelas menyimpulkan bahwa si keluarga A itu menghabiskan paling besar pada hipotek atau mortgage. Yap. Nah, selanjutnya kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan ini tadi berhubungan erat dengan tujuan. Jadi, apa yang kita tuliskan pada tujuan, itu yang harus kita tuliskan pada kesimpulan. Artinya, kesimpulan ini menjawab tujuan kita di awal. Kesimpulan ini adalah pernyataan hasil penelitian atau temuan. Dalam kesimpulan ini, kita juga bisa menuliskan keterbatasan penelitian kita, atau bahkan kita bisa menulis dampak praktis dari hasil penelitian kita. Selain itu, kita juga bisa menuliskan rekomendasi atau saran untuk melakukan penelitian selanjutnya. Nah, yang terakhir itu adalah penulisan referensi. Karena ini adalah tulisan ilmiah, jadi segala sesuatu yang kita tuliskan di dalam tulisan ilmiah itu harus bersumber dan jelas. Jadi referensi itu adalah kumpulan sumber informasi yang kita tuliskan di dalam tulisan kita. Nah, referensi itu terdiri atas dua jenis penulisan atau citation style berdasarkan golongan ilmu. Ada yang disebut dengan humanities style dan juga scientific style. Kalau misalnya APA style itu merupakan salah satu contoh dari scientific style, kemudian dari humanities style itu adalah EMELA style. Nah, untuk di lingkup Universitas Negeri Makassar itu menggunakan penulisan dengan APA style. Nah, ini saya tampilkan cara untuk melakukan penulisan dengan gaya apa style. Yang pertama, nama penulis itu atau nama keluarga itu yang di belakang terlebih dahulu. Contohnya misalnya nama saya Meliana Handayani, sehingga kalau saya tuliskan itu dibalik menjadi Handayani, Meliana.
Tapi hal ini terkecuali untuk nama-nama Cina, Jepang, atau Korea karena nama keluarga mereka itu sudah berada di bagian awal. Kemudian yang kedua, gelar kebangsawanan, gelar akademik, atau bahkan gelar keagamaan itu tidak perlu dituliskan di dalam nama. Yang ketiga, jika tidak ada nama penulis dicantumkan, maka judul karya tulis dituliskan sebagai tema utama. Yang keempat, itu huruf pertama dari judul karya atau judul tambahan ditulis dengan huruf kapital, setiap huruf pertama. Kemudian selanjutnya adalah baris kedua setiap sumber ditulis dengan jarak 5 ketuk atau 5 spasi dari margin kiri. Baris pertama dengan jarak antar baris itu 1 spasi. Dan yang terakhir itu daftarnya itu diurutkan berdasarkan abjad. Jadi misalnya tadi saya menuliskan nama saya Meliana Handayani, kan saya balik menjadi Handayani Meliana. Kemudian ada nama penulis lainnya, misalnya Matalata Andi. Berarti yang saya tuliskan pertama itu adalah Handayani dulu, karena berdasarkan abjad itu H dulu, baru M. Oke, kemudian penulisan itu berjarak 1,5 spasi. Selanjutnya ini adalah contoh penulisan daftar pustaka atau referensi yang saya ambil dari pedoman penulisan tugas akhir mahasiswa di lingkup Universitas Negeri Makassar. Jadi teman-teman bisa melihat di sini bagaimana penulisan referensi atau daftar pustaka untuk buku, kemudian bagaimana penulisan untuk jurnal, majalah, dan lain-lain. Nah, untuk pedoman penulisan tugas akhir mahasiswa ini, teman-teman semua bisa mengakses juga, bisa di-download. Silahkan memasukkan keywordnya pedoman penulisan tugas akhir, atau teman-teman punya instansi sendiri-sendiri, silahkan di-download dan dibaca masing-masing pedoman atau panduan penulisan tugas akhirnya. Nah, yang terakhir itu adalah langkah-langkah penulisan ilmiah. Dalam melakukan penulisan ilmiah, ada 5 langkah utama yang kita harus lakukan. Yang pertama, stage yang pertama itu adalah pre-writing. Jadi kita melakukan pra-menulis. Kemudian selanjutnya kita melakukan drafting. Setelah itu kita misalnya melakukan konsultasi, akhirnya kita melakukan revising, editing, dan yang terakhir itu adalah kita bisa melakukan publishing atau mungkin submitting kalau kita submit, atau mungkin kita presentasikan. Baik, sekian materi tentang penulisan karya ilmiah. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh bertanya di kolom komentar. Kemudian, untuk video berikutnya kita bahas tentang apa lagi ya? Silahkan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.